warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Tentunya kelas 10 Putra baik IPA maupun IPS yang dirahmati Allah. Pada pagi hari ini saya bisa berjumpa kembali setelah kemarin 3 hari melakukan mahsama ya. Tetapi pada hari ini kita akan melaksanakan KBM. Untuk itu marilah sebelum mengawali pelajaran kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca suratul Fatihah. Semoga dengan syafaat serta barakah suratul Fatihah pembelajaran kita pada hari ini diberikan kemudahan serta ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi wa niyatul qabul al-Fatihah. Terima kasih anak-anakku. Pada pagi hari ini saya bertemu dengan teman-teman semuanya, yaitu saya diberikan tugas untuk melakukan pembelajaran di mana mata pelajaran ini adalah kewirausahaan atau ada orang yang menyebutnya dengan entrepreneur, yaitu kewirausahaan. Kenapa dengan kewirausahaan? Karena sebetulnya kita ini adalah sebagai laki-laki ya. Laki-laki dalam syariat Islam itu sendiri dikatakan oleh Al-Quran Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki itu adalah sebagai pemimpin bagi perempuan, pemimpin bagi keluarga, penanggung jawab termasuk tulang punggung keluarga. Maka dari itu perlu adanya di dalam Madrasah Aliyah Al-Hikmah ini memberikan bekal kepada putra didiknya, khusus yang laki-laki ya, karena perempuan nanti diberikan keterampilan menjahit. Untuk laki-laki kita berikan pelajaran entrepreneur atau berkewirausahaan. Mungkin teman-teman sudah pernah mendengarkan kalimat kewirausahaan, saya yakin lah ya. Karena ini menurut saya menjadi penting sekali. Karena selain kita dibekali dengan ilmu agama, dibekali dengan ilmu umum, tetapi harus memiliki sebuah kecakapan. Kecakapan apa? Untuk bagaimana kita berwirausaha ya. Wira itu artinya berani, memiliki daya. Usaha itu adalah untuk melakukan upaya. Untuk apa itu? Yaitu tugas sebagai kepala rumah tangga, yaitu untuk mencari nafkah, untuk mencukupi kebutuhan. Bagaimana kita mencukupi kebutuhan sehari-hari sehingga kita bisa hidup layak, sehingga kita bisa melakukan ibadah dengan tenang. Maka perlu adanya berwirausaha atau entrepreneur. Mungkin teman-teman sudah memahami apa itu entrepreneur ya. Tetapi sebelum itu kita sepakati bahwa materi pelajaran kewirausahaan ini di kelas 1 itu yaitu dengan KKM yang saya ajukan kepada teman-teman ini mohon disepakati, yaitu KKM-nya adalah kriteria ketuntasan minimal yaitu angka 75. Jadi kalau nilainya di bawah 75 berarti dia tidak tuntas. Maka dari itu kenapa 75? Ya 75 ini batasan minimal, dimana kalau kita sekolahnya sudah akreditasi A, kemudian mapel ini juga tidak terlalu sulit sehingga 75 ini adalah angka ideal ya. Nanti sampaikan persetujuan kalian di kolom komentar. Kemudian yang kedua, ini nanti kita akan teori dan praktek ya, teori dan praktek. Kita teorinya adalah berwirausaha, prakteknya nanti kita sementara ini yang kita siapkan yaitu yang kita rencanakan yaitu kita bagaimana untuk desain grafis. Nanti kita berkolaborasi dengan materi desain grafis. Kemudian setelah itu nanti adalah prakteknya kita bisa membuat desain. Kemudian setelah itu adalah kita sablon ya, baik itu mau desain sablon di kaos, baik itu mau desain mau di tas, mau di topi, mau di mug, mau di apapun ya. Karena kenapa? Karena desain grafis ini adalah salah satu keterampilan industri kreatif yang saat ini sedang berkembang, dan ini bisa mendatangkan profit yaitu keuntungan. Oke ya, itu selebihnya nanti kita kalau pertemuannya daring ya kita lakukan seperti ini. Harapan saya nanti ada komunikasi dua arah, bukan saja dari guru kepada siswa, tapi siswa juga memberikan tanggapan, baik pertanyaan maupun pendapat ataupun kritikan atau sanggahan. Itu justru yang memberikan feedback itu adalah ada nilai lebih. Ini khusus untuk saya ya. Jadi harus aktif, bukan hanya sekedar gurunya saja yang ceramah kemudian didengarkan udah selesai, enggak. Tetapi kita learn to know, kita belajar untuk tahu, setelah itu adalah learn to do, yaitu belajar untuk bagaimana melakukan itu. Begitu ya? Semua sepakat? Oke? Kita lanjutkan dengan menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Lalu bagaimana Pak yang saat ini kan belum memiliki jiwa kewirausahaan? Apakah saya juga bisa nanti menjadi pengusaha? Jadi bersama-sama terkait dengan materi menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Nah, mungkin teman-teman kita coba kita samakan persepsi kita. Siapa sih yang
dengar atau tahu tentang entrepreneur atau pengusaha? Saya yakin semuanya sudah pernah mengetahui ya, atau pernah mendengarkan kalimat siapa itu pengusaha atau entrepreneur. Siapa yang kira-kira nanti siap menjadi entrepreneur? Ayo acung jari, tangan, siap dengan yakin. Oke, semuanya semangat ya, semuanya ingin menjadi pengusaha. Karena pengusaha itu kan identik duitnya banyak, rumahnya bagus, mobilnya ada, gitu ya. Oke. Lalu apa arti dan contoh daripada entrepreneur itu sendiri? Coba ini saya tampil, mereka termasuk seorang entrepreneur yang pedagang asongan yang membawa barang itu dipasarkan ya, biasanya pada tempat-tempat keramaian. Apakah ini termasuk entrepreneur menurut Anda? Apakah entrepreneur itu seperti ini, yang dia berjualan di tempat yang berpindah-pindah, ataukah entrepreneur itu yang seperti itu? Sering ya Anda melihat pedagang-pedagang seperti ini, atau mereka yang berjualan dengan gerobak keliling, apakah itu juga seorang entrepreneur atau pengusaha? Oke, jawabannya disimpan ya. Mereka semua berusaha juga, mereka semuanya berdagang, tapi apakah mereka itu seorang entrepreneur atau pengusaha? Nah, lalu bagaimana dengan yang mereka ini sudah semi permanen, ada toko pertokoan ya, dagang kelontongan, atau yang semacam ini mungkin sebuah counter? Apakah mereka pengusaha? Mereka semua punya tempat, mereka semua punya toko, mereka berdagang. Kalau yang pertama tadi tidak punya tempat yang permanen. Bagaimana dengan semacam begitu? Apa apotek atau apa? Apakah ini entrepreneur? Atau bagaimana mungkin yang dilakukan oleh Bapak Ibu ibu kalian? Mungkin sambil menjadi ibu rumah tangga tapi berjualan di rumah. Apakah mereka seorang entrepreneur? Mungkin teman-teman pernah melihat deretan pedagang yang ada biasanya di tempat para wali ya, yang banyak peziarah, dikunjungi oleh banyak orang, berderet tempat semacam. Mereka juga seorang pengusaha. Apa barang yang mereka jual ini berbeda-beda? Coba. Sering kita melihat deretan pedagang hampir sama. Kita lihat di Cibaduyut, kita lihat di tempat-tempat yang lain. Nah, coba kita pahami, apakah entrepreneur itu sama dengan berdagang? Atau entrepreneur berbeda? Berbeda ya. Entrepreneur itu tidak sekedar berdagang atau berjualan saja, tidak. Tetapi entrepreneur sejati itu adalah menambah nilai dari suatu barang. Barang yang tadinya biasa saja menjadi luar biasa. Barang yang tadinya tidak memiliki harga kemudian menjadi memiliki harga. Barang yang tadinya harganya kecil sedikit tetapi dirubah, dikerayat, dikreasi sehingga memiliki harga yang lebih. Ini adalah entrepreneur sejati. Barang yang tadinya disia-siakan, tidak dimanfaatkan, menjadi bermanfaat dan menjadi bernilai guna, bisa menjadi bernilai rupiah. Itu entrepreneur. Oke. Anda pernah apa ini? Ini pensil kan? Ada pensil yang di sebelah itu dia tanpa kreasi. Tetapi yang berjajar itu sudah ada kreasinya. Ada semacam boneka di ujungnya. Harganya berbeda nggak? Berbeda. Kenapa? Karena dikreasi sehingga dia memiliki nilai guna yang lebih. Selain buat menulis, juga bisa buat mainan. Nah, bagi anak-anak lebih menarik. Coba Anda perhatikan pensil yang begini. Tapi di ujungnya itu ada semacam kreasi. Itu bisa dijadikan penghapus setip anak-anak. Itu adalah memiliki nilai kreasi. Ada juga pensil tetapi di ujungnya ada mainannya. Banyak modelnya. Ada yang wayang golek, ada yang. Coba Anda perhatikan teman-teman. Apa ini? Pensil sama pensil. Diwadai dalam sebuah kardus bekas itu ya, mungkin kira-kira.
kemudian bagaimana kardus bekas itu dibingkai dengan cover yang lebih menarik, harganya beda nggak? Beda dong. Itu dikreasi. Coba Anda perhatikan, sama-sama kardus tetapi ada covernya, ada batiknya. Lebih menarik tidak? Oke, sehingga dia memiliki nilai yang lebih. Entrepreneur sejati adalah menambah dari suatu barang, menambah nilai dari suatu barang yang ada. Harus dipahami, bukan hanya sekedar berdagang ya. Oke, saya contohkan lagi. Banyak kelontongan bekas-bekas minuman ya. Jika isinya habis diminum, kalengnya diapakan? Kalau Anda dibuang, tuh bisa bernilai guna, bermanfaat. Bagus gak kira-kira? Cewek suka gak? Iya. Jangan sedikit-sedikit beli. Kita menjadi konsumen, harus menjadi produsen sehingga bisa produktif menghasilkan. Ini bekas kaleng itu. Kaleng susu bisa jadikan apa? Oh, tempat menabung. Nah, ini kaleng bekas pediasur, kaleng bekas susu, kaleng ini semuanya bisa dikreasi, bisa bernilai guna. Entrepreneur sejati adalah nilai dari suatu barang. Itu pertemuan pertama kita, sehingga paling tidak saya ingin memberikan gambaran kepada teman-teman semuanya bahwa seorang pengusaha itu harus mengkerayat. Kenapa? Karena sekarang pengusaha itu adalah syarat dengan kompetitor ya, pesaing. Kemarin kita sudah bagaimana membekali diri dengan sifat kompetitif itu. Kemudian ini menjadi penting sekali bahwa seorang pengusaha itu adalah harus membiasakan diri memanfaatkan dari sesuatu barang yang tidak bernilai guna menjadi bernilai guna, dan itu harus kita mulai dari hal yang terkecil, mulai dari diri kita sendiri, di lingkungan kita sendiri, dan kita mulai dari saat ini. Kalau Anda ingin menjadi pengusaha sukses, saya doakan semuanya yang mengikuti pelajaran ini semuanya kelak menjadi pengusaha. Ingat, sekecil apapun usaha seseorang, dia adalah bosnya. Sebesar apapun gaji seseorang, kalau dia digaji berarti dia masih tetap statusnya adalah sebagai bawahan ataupun karyawan. Selamat belajar, semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.